Pernah nggak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus tiba-tiba dengar suara dengungan kecil di kuping? Ngiing gitu. Itu rasanya, wah langsung mau perang dunia ketiga rasanya. Hahaha. Itu teror malam paling klasik. Tapi jujur ya, kalau cuma gatal sih masih mending. Yang bikin parno itu kalau si nyamuk bawa oleh-oleh yang nggak kita minta. Demam berdarah dengue alias DBD. Tepat sekali. Itu momok tahunan kita. Apalagi di negara tropis kayak Indonesia, rasanya tiap musim hujan, timeline media sosial isinya orang cari donor trombosit. Seram lo itu. Nah, itu dia yang mau kita bahas hari ini. Karena belakangan ini ada angin segar, katanya ada perisai baru yang namanya cukup unik, kudenga. Ini lagi ramai banget dibicarakan para orang tua dan tenaga medis. Tapi pertanyaannya, seberapa ampuh sih barang ini? Apakah ini benar-benar game changer atau cuman hype sesaat? Ini menarik banget. Karena kalau kita bicara soal vaksin DBD, sejarahnya itu agak rumit. Dulu pernah ada, tapi syaratnya ribet. Nah, Kudenga ini datang dengan klaim yang berani. Bisa untuk siapa saja, mau yang sudah pernah kena atau belum. Tunggu, ini poin penting. Jadi, bedanya sama yang lama apa? Soalnya setahu saya, vaksin DBD yang dulu itu agak picky. Kalau belum pernah kena DBD, malah nggak boleh suntik. Betul, kamu ingat banget ya. Jadi, vaksin pendahulunya itu punya risiko yang disebut antibody dependent enhancement pada orang yang belum pernah terinfeksi. Bahasa gampangnya gini, kalau kamu belum pernah kena DBD, terus divaksin pakai yang lama, saat nanti kamu digigit nyamuk beneran, reaksinya malah bisa lebih parah. Itu yang bikin orang takut. Wah, iya itu horor sih. Niat mau sehat malah jadi bumerang. Nah, si Kudenga ini gimana? Dia nggak begitu. Disinilah letak inovasi teknologinya. Kudenga ini dikembangkan oleh Takeda, perusahaan farmasi dari Jepang. Mereka pakai teknologi live attenuated, virus yang dilemahkan, tapi basisnya menggunakan kerangka virus dengue tipe 2. Oke, sebentar. Kerangka virus tipe 2. Maksudnya gimana tuh? Kita kan tahu virus DBD itu ada 4 jenis ya. Serotype 1, 2, 3, dan 4. Betul. Bayangkan virus DBD itu tuh kayak 4 bersaudara. Mereka mirip, tapi beda karakter. Nah, teknologi Kudenga ini pintar. Dia mengambil badan dari si saudara nomor 2, lalu bagian luarnya dimodifikasi supaya menyerupai saudara 1, 3, dan 4 juga. Jadi, ketika disuntikkan ke tubuh, sistem imun kita kayak dikasih latihan simulasi tempur melawan keempat-empatnya sekaligus. Ah, paham. Jadi kayak tentara yang dikasih latihan mengenali seragam musuh dari 4 batalion berbeda, padahal yang dipakai buat latihan kan cuma satu jenis boneka, tapi bajunya gonta-ganti. Analogi yang brilian. Persis begitu. Dan data uji klinisnya, ini yang bikin lega. Menunjukkan efikasi yang tinggi banget untuk mencegah rawat inap. Angkanya sekitar 84% untuk perlindungan terhadap rawat inap dan sekitar 61% untuk perlindungan terhadap gejala demamnya secara umum. 86% mencegah rawat inap, itu angka yang masif loh. Artinya, kalaupun kena, kemungkinannya kecil banget sampai harus opname atau masuk ICU yang bikin trombosit terjun bebas itu. Benar, itu kuncinya. Tujuan utama vaksin itu kan bukan berarti kita jadi manusia besi yang nggak bisa sakit sama sekali. Tapi tujuannya adalah mengubah penyakit yang mematikan menjadi penyakit ringan yang bisa dirawat di rumah saja. Bayangkan beban rumah sakit kalau 80% pasien DBD nggak perlu rawat inap. Itu revolusi sih. Tapi, ada tapinya nggak nih? Biasanya kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Siapa saja yang boleh-boleh pakai? Di Indonesia, Badan POM sudah kasih izin edar untuk rentang usia yang luas banget. Dari anak usia 6 tahun sampai dewasa, usia 45 tahun. Ini sweet spotnya. 6-45. Oke, kenapa batas atasnya 45, orang tua di atas 50 nggak boleh? Bukan nggak boleh mutlak, tapi data uji klinis yang paling kuat saat ini ada di rentang usia itu. Sistem imun lansia kan kerjanya sudah beda, jadi mungkin efektivitasnya perlu penelitian lebih lanjut. Tapi buat usia produktif dan anak sekolah, yang paling sering kena DBD, ini solusi banget. Dan yang paling penting, tidak perlu cek darah dulu sebelum vaksin. Ah, ini yang tadi kamu bilang di awal ya, no screening needed. Jadi saya bisa datang ke klinik, bilang, saya mau kudenga, terus langsung suntik, nggak ditanya. Mas, dulu tahun 2010 pernah kena DBD nggak? Nggak perlu.
Langsung JLM. Itu memangkas biaya dan memangkas keraguan. Karena jujur saja banyak orang Indonesia yang pernah kena DBD tapi nggak sadar. Mungkin cuma dikira demam biasa, sembuh sendiri. Kalau harus tes darah dulu, itu nambah biaya lagi kan? Betul banget, praktis adalah kunci. Ngomong soal suntik, dosisnya gimana? Sekali suntik seumur hidup kayak vaksin cacar atau harus langganan tiap tahun kayak vaksin flu? Skemanya 2 dosis saja. Jaraknya 3 bulan. Cuma 2 kali? Cuma 2 kali. Suntik pertama hari ini, suntik kedua 3 bulan lagi. Selesai. Proteksinya diklaim bertahan sampai 4,5 tahun dalam data pemantauan saat ini, dan kemungkinan bisa lebih lama. Wah, good deal sih itu. Investasi 2 kali suntik buat ketenangan hati hampir 5 tahun. Apalagi kalau kita punya anak kecil ya. Tahu sendiri kan kalau anak kena DBD, orang tuanya itu rasanya setengah mati khawatirnya. Fase kritisnya itu loh, saat demam turun tapi justru di situ bahayanya. Fase shock. Itu mimpi buruk. Makanya, kehadiran vaksin ini bukan cuma soal medis, tapi soal psikologis orang tua. Mengurangi kecemasan itu mahal harganya. Tapi aku harus ingatkan satu hal. Jangan mentang-mentang sudah vaksin, terus kita jadi jorok. Hahaha, ini nih. Mentang-mentang sudah kebal, bak mandi nggak pernah dikuras, baju digantung di mana-mana. Nah, itu bahaya. Vaksin itu pertahanan terakhir di dalam tubuh. Tapi pertahanan pertama di lingkungan tetap 3M+. Menguras, menutup, mengubur. Nyamuknya tetap harus dikendalikan. Soalnya nyamuk Aedes aegypti itu nggak cuma bawa dengue loh. Bisa bawa Zika atau cikungunya juga. Kudenga nggak mempan lawan Zika. Poin penting, jadi jangan merasa jadi Superman ya, tetap bersih-bersih rumah. Tapi B, ngomongin soal efek samping. Ada nggak sih laporan yang aneh-aneh atau standar aja kayak pegal-pegal? Sejauh ini profil keamanannya sangat bagus. Efek samping yang paling umum ya, standar vaksinasi. Nyeri di lokasi suntikan, mungkin agak meriang sedikit, sakit kepala ringan. Itu tanda sistem imun lagi belajar. Biasanya hilang dalam 1-2 hari. Nggak ada isu keamanan mayor seperti yang ditakutkan di vaksin generasi lama. Syukurlah, jadi rasanya kayak habis olahraga berat aja ya, pegal dikit. Terus, kalau kita bicara soal akses, ini sudah gampang didapat di Indonesia. Sangat gampang. Klinik vaksinasi swasta, rumah sakit besar, rata-rata sudah stok. Memang ini belum masuk program gratis pemerintah, alias belum masuk imunisasi dasar nasional yang ditanggung negara. Jadi masih berbayar mandiri. Ah, I see. Jadi harus rogoh kocek sendiri. Tapi kalau dihitung-hitung biaya rawat inap DBD seminggu di rumah sakit swasta, kayaknya harga vaksinnya jadi terdengar murah ya. Jauh lebih murah. Biaya rawat inap, belum lagi biaya orang tua yang harus cuti kerja jaga anak, produktivitas yang hilang. Secara ekonomi kesehatan, vaksinasi itu selalu jadi investasi paling cuan. Mencegah itu jauh lebih hemat daripada mengobati. Setuju banget, kesehatan itu aset, bukan pengeluaran. Menarik ya, kalau kita tarik mundur sedikit, teknologi kesehatan kita ini majunya cepat banget. Dulu DBD itu kayak takdir yang nggak bisa ditolak. Sekarang kita punya opsi untuk melawan balik. Betul. Dan ini juga ngasih kita harapan buat penyakit tropis lainnya. Kalau dengue yang serumit itu, dengan 4 serotype, bisa dibuatkan vaksinnya, masa depan untuk penyakit lain juga cerah. Ini kemenangan sains. Kemenangan sains dan kemenangan buat kita yang hobi pakai celana pendek di rumah tapi takut digigit nyamuk. Hahaha, betul. Kebebasan berekspresi tanpa takut demam tinggi. Oke, B. Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi. Banyak orang yang mungkin ragu, nanti aja deh nunggu musim hujan. Padahal kan antibodi butuh waktu buat terbentuk ya. Jangan tunggu musim hujan. Itu telat. Vaksin butuh waktu berminggu-minggu untuk membentuk pasukan antibodi yang solid. Apalagi ini 2 dosis. Jadi, waktu terbaik untuk vaksinasi adalah sekarang, saat kamu sehat. Jangan nunggu tetangga kena dulu, baru panik ke klinik. Note to self, jangan menunda. Sedia payung sebelum hujan itu harfiah banget di sini. Sedia antibodi sebelum musim nyamuk. Cakep. Oke, diskusi yang sangat mencerahkan. Dari teror nyamuk sampai solusi teknologi Jepang yang canggih ini. Intinya, Kudenga menawarkan perlindungan luas, aman buat yang belum pernah kena, dan cukup 2 dosis. Pilihan ada di tangan kita,
mau ambil risiko atau ambil proteksi. Tepat sekali. Jadilah pasien yang cerdas. Konsultasikan dengan dokter kalian, tapi setidaknya sekarang kita tahu. Senjatanya sudah tersedia. Sip. Nah, buat teman-teman pendengar yang merasa informasi ini daging banget dan bermanfaat buat keluarga atau teman-teman kantor, jangan lupa untuk tunjukkan dukungan kalian ya. Betul. Klik tombol like kalau kalian suka episode ini, dan tulis di kolom komen di bawah. Kalian tim yang sudah vaksin atau tim yang baru rencana. Atau ada pengalaman kena DBD yang bikin kapok. Ceritain dong. Dan pastinya share episode ini ke grup WhatsApp keluarga, biar nggak cuma hoax aja yang beredar di sana, tapi info valid kayak gini juga. Terakhir, subscribe biar nggak ketinggalan update kesehatan seru lainnya dari kami. Sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy, stay safe. Bye.